Perkenalkan, nama saya Rosemary Gisela dari lingkungan Santo Aloysius Gonzaga. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita mengenai perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16. Suatu peristiwa, Yesus sedang berkhotbah di depan para muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan tanah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia menemukannya, pekerja itu menyepakati bahwa ia akan diberi upah 1 dinar 1 hari. Lalu kira-kira pukul 9 pagi, tuan itu keluar lagi, dan dilihatnya di situ ada orang-orang yang menganggur di pasar. Lalu berkatalah ia kepada mereka, 'Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan akan kuberikan kepadamu apa yang pantas.' Dan mereka pun pergi. Lalu kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, tuan itu keluar lagi dan melakukan hal yang sama seperti tadi. Setelah itu, kira-kira pukul 5 sore, tuan itu keluar lagi dan menemukan orang lain lagi. Katanya kepada mereka, 'Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?' Jawab mereka kepada tuan itu, 'Karena tidak ada yang mengupah kami, tuan.' Jawab tuan itu kepada mereka, 'Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku.' Ketika hari sudah malam, pemilik kebun anggur itu berkata kepada mandornya, katanya, 'Panggillah semua pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai yang masuk terdahulu.' Lalu datanglah mereka yang masuk pagi-pagi sekali sampai yang masuk pukul 5 sore. Dan mereka semua menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang mulai bekerja pagi-pagi sekali. Mereka berpikir akan mendapatkan upah lebih banyak. Mereka heran dan mengeluh kepada tuan itu. Katanya, 'Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan upah mereka dengan kami yang seharian bekerja berat di bawah panas terik matahari.' Tetapi tuan itu menjawab kepada seorang dari mereka. Katanya, 'Saudara, aku tidak berlaku tidak adil kepadamu. Bukankah kita sudah sepakat dengan upah 1 dinar 1 hari? Ambillah dan pergilah. Aku mau membagikan upah ini kepada orang yang terakhir ini sama sepertimu. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?' Lalu di akhir pengajarannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, 'Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir.'" Menurut saya,
Perumpamaan ini pada dasarnya menggambarkan kemurahan Tuhan kepada manusia dengan memanggil setiap manusia untuk hidup dalam kerajaannya. Tuhan di dalam cerita tersebut melambangkan Allah, dan hamba-hambanya adalah manusia yang berdosa. Allah memanggil dan menyelamatkan manusia dari dosa yang digambarkan dengan kepengangguran. Allah memanggil manusia atas inisiatif Allah sendiri. Ia memberikan manusia pekerjaan di dunia yang digambarkan dengan kebun anggurnya. Ia memberikan manusia pekerjaan untuk mengusahakan dunia ini. Pekerja yang dipanggil di pagi hari melambangkan orang yang percaya sejak muda. Semakin sore menunjuk kepada manusia yang usianya semakin tua ketika percaya kepada Yesus. Di akhir zaman nanti yang digambarkan dengan malam hari, Allah akan mengumpulkan orang-orang percaya yang digambarkan dengan pekerja-pekerjanya dan membagikan upah mereka, yaitu keselamatan, yang dalam perumpamaan tadi digambarkan dengan sedinar uang. Upah tersebut tidak dibeda-bedakan dalam arti mereka yang percaya sejak lahir tidak mendapat upah yang lebih besar dari mereka yang percaya menjelang ajal. Yesus mengingatkan murid-muridnya supaya tidak iri hati, karena pengampunan dan keselamatan adalah karunia yang diberikan Allah, dan manusia tidak dapat mengharapkan lebih daripada yang Tuhan mau berikan. Perumpamaan ini juga pada dasarnya tidak berarti bahwa menjadi orang percaya sejak muda adalah sebuah kerugian. Karena seperti pekerja yang tidak tahu kapan ia akan dipanggil, manusia juga tidak tahu kapan ia akan mati dan menghadapi penghakiman. Panggilan pada usia muda maupun pada usia lanjut adalah semua hasil karya Allah yang sama sekali tidak berhubungan dengan usaha manusia. Perumpamaan ini pada dasarnya juga ingin menjelaskan kepada kita umat manusia bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja untuk terus mencari jiwa-jiwa yang mau untuk diselamatkan. Maka, kita tidak memiliki hak untuk marah kepada Tuhan jika Ia menerima pertobatan orang berdosa yang telah menyakiti kita selama ini dan menganggap Tuhan tidak adil. Hidup dalam perintah Tuhan Yesus menuntut spiritualitas yang lebih tinggi. Allah bekerja bukan seperti pikiran manusia. Namun, kita sebagai manusia harus mampu memahami sifat Allah yang mengasihi manusia tanpa perbedaan. Maka dari itu, di akhir pengajarannya, Yesus menasihatkan, "Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Sekian video tutur kitab suci. Saya Rosmaria Gisela. Terima kasih.